berikan. Uang udah masuk ternyata tidak banyak. Saya kan santai aja. Masalah ditipu, masalah nipu kan udah biasa ada di dunia. Saya itu jadi pikiran. Ternyata informasi itu langsung nyampe ke ibu saya. Aduh. Saya kemarin beliau masuk rumah sakit akhirnya. Ketika Man, ayo berobat. Semua anak-anaknya ngebujuk untuk berobat. Udah ya. Sekian. Akhirnya saya pulang. Bener, saya pulang. Ayo berobat. Melihat, ternyata mama teh kunaon. Ternyata ngobrolin masalah saya. Hari saya kagak santai, hari geringnya saya. Ternyata benar Bu, pikiran kita itu mempengaruhi kesadaran kita. Pikiran kita, hati-hati. Kalau seandainya pikiran kepada anak, pikiran kepada siapa? Masya Allah. Itu berefeknya luar biasa. Lihat, Ibu pernah mendengar ada imam terkenal di Makkah, namanya Imam siapa? Sudais. Imam siapa namanya? Ibu tahu kalau Sudais sudah keluar? Beliau ini imam yang sangat difavorit di dunia. Beliau ini kalau Ramadan terakhir, kalau bulan Ramadan itu kenapa kalau umroh rata-rata mahal? Sekarang aja kalau 16 hari itu 70 juta, 50 juta. Itu kalau umroh bulan apa? Kalau akhir, ternyata salah satunya yang menjadi favorit itu imamnya itu Imam Sudais. Beliau itu kalau udah ngimamin, Masya Allah, suaranya kencang, menggelegar, tapi bikin nangis orang. Wabashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Itu siapa tuh? Tahu Sudais? Lihat. Sudais itu kalau ketika masih kecilnya bangor seperti anak kita, tapi ibunya positif terus kepada Sudais. Pernah sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Ibunya itu mengundang tetangga bikin acara. Orang Arab kalau bikin mengundang acara, untuk bikin acara itu kambing guling. Kambing di mana-mana. Ternyata Sudais masih kecil, ambil pasir di luar rumah. Kan dulu kalau pada itu ibunya udah masak ditaburin. Bu, belum pakai garam ya? Apa kata ibu? Nah, kamu soleh, kamu calon imam, kamu calon imam, kamu calon orang hebat. Ternyata pikiran ibunya tidak berubah kepada tingkah laku anaknya. Tetap dia masih mengatakan kamu akan menjadi orang hebat. Kamu adalah yang bisa. Cek. Ini ada yang baru, butuhnya speaker Cek. Oke. Halo, kedengaran Bu? Nggak apa-apa ya. Ternyata ibunya selalu mengatakan, "Nak, kamu adalah orang hebat, kamu adalah orang hebat." Ternyata Masya Allah, doa ibunya, dan ibunya mengatakan, "Kamu calon imam Masjidil Haram, tidak pernah marah, tidak pernah berpositif, negatif, selalu berpikiran apa? Di balik orang-orang hebat, ternyata adalah dunia kuantum." Saya dulu habis dari pesantren, saya pesantren dulu SMP di Samarang, di Garut. Saya asli dari Garut Selatan, Pamungput, Bumi terkenal, di Sopet. Ternyata saya datang ketemu Irem. Ini saya ceritakan sedikit aja. Saya ketemu Irem Ibu, menghafalkan Quran di sana. Ternyata saya dengan izin Allah menghafalkan Quran itu cuma 4 bulan. Saya sampai nangis. Ketika saya kalau melihat kejadian itu, saya luar biasa ya. Saya ngapalin Quran itu. Orang lain 1 hari itu 1 halaman. Kalau 1 hari 1 halaman itu 2 tahun. Jadi ngapalin Quran itu kalau ada yang nanya, "Ustaz, berapa lama?" Pengennya berapa lama? Kalau 1 hari setelah 1 halaman itu 2
Tahu. Kalau 1 hari setornya 1 lembar berarti 1 tahun. Kalau tidak hafalkan mau hatam batal. Tapi saya pada waktu itu saya menghafalkan, saya 1 hari setor bisa 1 juz itu cuma 4 hari. Saya nggak tahu. Rasanya mudah banget gitu kalau ngapalin. Sampai saya waktu itu pulanglah, beres wisuda, saya pulang. Ibu saya kaget, nah, kenapa kamu udah pulang lagi? Saya bawa ijazah, bawa syahadah, bukti saya sudah beres 30 juz, dan saya mengotak ke ibu saya, "Mah, alhamdulillah, saya sudah beres betul." Ngapalin. Ibu saya nggak percaya. Kok bisa? Nggak tahu. Justru saya nanya, bukan kehebatan saya nanya ke ibu saya, "Bu, punya nggak cerita ibu berkenaan dengan Quran?" Ternyata ibu saya bercerita. Ini sekali lagi, pikiran adalah akan berpengaruh kepada Al-Quran. Kata ibu saya, dulu ketika kamu masih usia sebulan, kata ibu saya, di alun-alun desa itu ada hataman Quran 1 hari. Beliau masih ingat nama kiainya dari Banten, namanya Mama Juber. Beliau seorang hafid Quran, membaca Quran dari subuh sampai dengan maghrib. Itu hatam 1 hari di alun-alun desa. Bacaannya agak cepat ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim adzartahum am tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alim. Maka itu bacaan. Ternyata kata ibu saya, kamu dulu waktu usia sebulan masih digendong, dan ibu, kata ibu saya, ikut nyimak beliau dari awal sampai dengan akhir. Dan kata ibu saya, ketika beliau membacakan doa, ibu mengatakan cuma gini, "Ya Allah, anak saya pengen seperti dia." Dan ibu saya 17 tahun masih ingat kejadian itu. Dan ternyata saya mendapatkan kemudahan. Sekali lagi, bukan saya yang hebat, tapi ada doa dan impian ibu saya yang luar biasa. Doa yang beliau titipkan 17 tahun yang lalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengatakan, anak saya bisa hafal Quran usia 5 tahun. Itu mungkin lah. Itu tak kawal ke pohon wae. Eta mah, eta menjadi ibu. Harus apa? Tuh, karena jadi Ibu, saya selalu kalau ingat cerita itu nangis. Dan ibu saya mengatakan, "Ibu ingat dulu ketika kamu usia sebulan, ternyata ibu pernah ikut simaan." Ibu nyimak, dan ternyata beliau, kata ibu saya, "Ya Allah, anak saya pengen seperti dia." Cuma itu. Halo? Halo? Araya? Lanjut. Kesalahan berpikir itu artinya apa? Suudon. Ibu, ketika melihat realitas sekarang, ibu sekarang kan sudah tadi belajar, pikiran itu ada yang baik, ada yang kita pilih yang baik atau yang buruk? Oke. Di sebuah kereta, ini kisah. Kalau pakai itu pakai tisu bisa. Ininya begini. Baterainya habis ini. Cek. Itu di sebuah kereta ada seorang bapak-bapak yang masuk. Tentu keretanya anggap aja kereta lokal. Kalau kereta lokal itu berarti Kircon, mana Cicalengka, Padalarang ya, bukan antar kota. Beliau masuk ke kereta dan membawa 3 anaknya. Beliau masuk, kemudian beliau duduk, dan di depannya ada seorang laki-laki yang sedang tertidur. Anaknya itu, kemudian beliau naik, kemudian anaknya lari-lari di dalam apa? Kereta. Sementara bapaknya yang tadi cuma termenung, bengong, duduk, lemes kelihatan. Melihat realitas ini, saya simpulkan ada 3 orang yang menyimpulkan
bolak-balik lari sana lari sini, mengganggu orang yang oke. Pernyataan pertama, ini orang yang duduk persis di depan siapa? Bapaknya. Dia mengatakan, mau diganti itu kan? Cek satu lagi. Cek satu lagi. Oke, ibu, realitas yang pertama, si ibu ini, si bapak yang tadi, yang tertidur dan terganggu dengan anak-anaknya, dia langsung bangkit. Ini orang pertama, dia langsung bangkit dan pindah gerbong karena merasa terganggu dengan anak, dan dia dalam hatinya, bapaknya cuek, anaknya nakal. Pikirannya jelek apa baik? Bapaknya apa? Cuek, anaknya apa lagi? Segala macam kalimat-kalimat itu muncul dalam bapaknya. Pikirannya. Ada orang yang kedua, ketika dia melihat realitas itu, dia bertanya, Pak, ini anak-anak bapak ya? Iya, berarti ini penting. Dia klarifikasi, betul? Kenapa bapak biarkan anak-anak bapak? Kemudian si bapak ini menjawab, istri saya barusan meninggal. Saya sekarang masih bingung harus menjelaskan ke anak-anak saya. Sekarang saya akan melihat jenazahnya. Maka saya sekarang termenung dan saya membiarkan anak-anak saya berlari-lari dalam keadaan kegembiraan tanpa ada beban. Mending yang kedua? Yang pertama tadi gimana? Tidak mau tahu. Yang kedua? Yang ketiga? Apa yang ketiga? Ada orang ketika pada saat itu tingkah lakunya, ketika dia melihat langsung positif, lantas mengatakan, anak-anak yang keren. Panggil anak-anak itu. Nah, duduknya di sini. Kamu anak-anak luar biasa. Kamu adalah orang sabar. Kamu anak hebat. Maka orang ini, insya Allah, orang yang menjadi pemenang. Kita melihat realitas selalu begitu. Apakah kita akan menjadi orang yang pertama, yang kedua, atau yang silakan. Tapi kalau ibu yang menjadi orang ketiga, ibu adalah orang yang luar biasa. Ketika melihat sebuah realitas, bukan ibu melihat dengan negatif, tapi selalu dengan positif. Ketika ada anak lari-lari, ketika bukan mengatakan bakor, bukan, anak soleh, anak hebat, anak dan karena dan semua anak yang aktif biasanya insya Allah anak itu adalah anak yang luar biasa. Lanjut. Suudzon, prasangka negatif menghambat kekayaan. Suudzon kepada anak akan hambat tingkah laku anak. Ibu, kapan kita berprasangka baik kepada anak kita? Rata-rata ketika ada tetangga kita yang menyarekan budaknya, kurangi hayatnya. Betul? Oke, ada sebuah kejadian. Karena 17 anakku yang dikumpulkan, dan ternyata dia merokok di dalam apa? Merokok di dalam apa? Sekolah. Oke, di dalam sekolah. Ini anak-anak SMP. Kemudian mereka disidang, dipanggil siapanya? Orang tuanya. Orang tua pertama. Datang-datang, apalagi supir. Maksudnya gitu tanda bu. Balik istighfarnya. Astagfirullahaladzim. Ayah, istighfar balik duit punah. Ayah. Itu istighfarnya apakah minta diampuni dosa atau nambah dosa? Ada yang kayak gitu bu? Oke. Ternyata ibu, orang tua yang pertama, begitu orang yang kedua, ketiga, keempat, dari 17 itu ternyata cuma satu yang mengatakan, nah, kamu salah, nggak apa-apa. Kenapa? Si bapak ini nanya, Pak Guru, kalau Pak Guru ngerokok, kenapa anak dikategorikan sebagai nakal, tapi gurunya sendiri nggak ngerokok? Kita sering begitu nih, ya? Bapak anak marah ketika anak ngerokok, tapi bapak lagi kita marah kepada anak kita ketika anak kita main game, padahal kita udah tua aja. Halo, ada yang salah
yang begitu ya? Kita sering melarang anak kita main punten nonton TV, tapi kita sendiri. Oh, berarti kita sering mengatakan begini, ibu, anak itu hebat dan anak itu tidak bisa membedakan tontonan anak dewasa dengan anak kecil, betul nggak? Yang tahu siapa? Yang tahu siapa? Makanya ibu, kalau anak kita diberikan HP, diberikan gadget, jangan salahkan anak kita kalau mereka nonton yang tidak-tidak, karena bagi mereka tontonan semuanya sama. Yang bisa membedakan siapa? Oke, makanya hari ini permasalahan orang tua berdebat dengan anak gara-gara apa? Ngadu ke saya. Anaknya gak usah deh. Cek saya teh, salah saha. Ada HP-nya dipasihan usaha, ku abdi usaha. Nya tuh, berarti salah saha. Ya Allah. Oke, kita lanjut. Suudzon artinya akal kita sedang fokus kepada sesuatu, dan sesuatu itu bukan baik, tapi betul nggak? Suudzon kepada suami, suudzon kepada anak. Oke. Beda antara ingin dengan fokus. Akal bawah sadar kita, perhatikan ibu, tidak membedakan kata negasi, kalimat jangan dan tidak. Jadi di bawah alam sadar kita itu tidak bisa membedakan jangan dengan tidak, artinya negatif. Oke? Tidak membedakan orang lain atau diri sendiri. Yang jelek ke orang lain, dasar bukan tetangga, dasar. Tetap ibu di bawah alam sadar kita itu kita sedang mencaci kaki sendiri. Jelas ya? Kita ngomongin anak orang lain, dasar nakal. Kita sedang berdoa kepada Allah. Nakal itu kalimat yang akan terjadi kepada anak kita. Karena kita mengasumsikan seorang anak itu adalah. Sekali lagi hati-hati. Udahlah, pikiran kita harus diapain? Dibersihkan. Nggak tahu harus pakai pencuci apa ya? Keras. Doa berarti doa yang kita ucapkan. Kita ucapkan suudzon kepada orang lain, suudzon kepada diri sendiri, dan suudzon kepada siapa? Allah. Kenapa saya mengatakan suudzon kepada diri sendiri, suudzon kepada orang lain? Ibu, kalau ada orang yang suudzon kepada orang lain, perhatikan, sama dengan suudzon kepada dirinya. Kenapa? Karena dirinya tidak klarifikasi kasus yang tadi. Yang kedua, kalau orang sudah begini, hati-hati, bisa-bisa dia menyalahkan takdir siapa? Allah. Kenapa anak saya ini? Karena Allah ini yang salah. Oke. Jadi sekali lagi, kita harus berprasangka suudzon merusak takdir. Takdir ketetapan Allah bisa dirusak bukan karena orang lain, tapi karena pikiran kita yang apa? Negatif. Siap menjadi ibu yang berprasangka baik? Insya Allah. Lanjut. Perhatikan. Silakan ibu robah statement ini, karena kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang selalu berprasangka baik. Betul? Tidak semua orang kaya, pasti ada yang miskin. Setuju? Robah. Robah, silakan robahnya gimana? Tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada yang belum, atau pasti ada yang berkecukupan. Betul? Ada miskin kan? Ibu ada miskin kan di kita? Allah menciptakan miskin kan? Dalam Al-Quran itu wa annahu aghna wa aqna. Allah telah menciptakan kaya dan Allah telah menciptakan cukup. Jadi Allah tidak pernah menciptakan apa? Semuanya apa? Cukup. Berarti kalau kita pengen menjadi orang yang hebat, jadikanlah kalimat miskin itu hilangkan dalam otak kita. Semuanya adalah cukup. Siapa yang miskin? Dalam Islam, yang miskin itu tidak mengenal status ekonomi. Yang jelas kalau dia selalu terjajah dengan kebutuhan, pengen memiliki yang orang lain miliki, maka dia adalah orang miskin. Mobilnya sudah 5, tapi pengen ketika melihat mobil orang lain, tak tete jamin naon. Di Gede Bage, ibu di Gede Bage, ada orang yang punya mobil, setiap merek mobil ada. Teman saya kemarin beli mobil dari dia.
Itu mobil Innova 2017, kilometernya kayak kilo ribu. Saya ketemu. Dan di mana dapat mobil kayak gini? Di Gerindra ada orang kaya, semua merek mobil ada di sini. Jadi dia mah kalau ada merek mobil baru pasti dapat. Tapi kan kalau pembantunya nyari kunci dan dia harus berinci. Tilu lebih dia punya mobil. Orang kaya, orang miskin? Menurut kita kaya, tapi ternyata kalau selalu menginginkan barang adalah orang apa? Miskin. Jadi sebenarnya miskin dan kaya itu bukan berbicara kepemilikan. Kata Ali bin Abi Thalib berbicara dengan mental. Orang yang merasa hidupnya berkecukupan adalah orang apa? Jangan ubah lagi statement ini. Hidup itu susah. Betul? Betul, hidup itu susah, penuh penderitaan dan selalu tidak cukup. Robah gimana? Hah? Hidup itu mudah, penuh kegembiraan dan selalu merasa cukup. Udah robah aja. Yang negatif kita ganti dengan apa? Lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Robah. Lebih banyak orang baik ketimbang orang yang tidak. Halo, siap? Di Jakarta banyak jalanan macet. Ibu, kalau dengar macet gimana? Otak kita tersiksa nggak? Halo, tersiksa nggak? Saya itu orang yang tidak pernah tersiksa dengan macet. Kenapa? Saya itu kalau macet, alhamdulillah, ya kan makin banyak jus yang saya baca. Tadi dari Ujung Berung dan kesini, alhamdulillah dapat 3/4 jus, tidak nyampe 1 jus, karena saya menggunakan kuota. Jadi artinya makin macet itu makin banyak jus yang. Kalau kita nyaci makin macet, jadi solusi nggak? Halo, orang nyaci macet, kesepupu ngaran lagi. Mobil mah dijual nggak berhenti, jalanan angker, betul nggak? Pasti bakal mewah. Coba kalau dia ngeluh terus, yang dia caci maki adalah pemerintah. Ayat begitu? Kita gara-gara pemerintah jalan angker wae, betul? Guys gitu, apa kan kabatur cekurang makara motor, ada mana hana pakai naon? Ayat begitu? Jadi solusi nggak? Oke, ketika kita macet, punten, terima aja. Karena ketika kita sudah di jalanan, mau macet, mau lancar, pada dasarnya kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau telat, ya udah resiko. Makanya kalau tidak pengen telat ke kantor, sudah tahu bahwa jam segini macet, udah baca apa? Jam genap di mana? Di rumah. Jadi sekali lagi, lanjut dulu. Banyak kelakuan suami istri yang menyebalkan. Robah. Atau ganti aja. Banyak kelakuan suami yang menyebalkan, ganti. Oke. Banyak tingkah laku suami yang menyenangkan. Halo, bisa nggak gitu? Halo. Mata kelakuan suami datang ke senyum. Allah. Kata Rasulullah, istri yang terbaik. Bukan, istri yang terbaik ketika suami datang bukan berkata dari mana, tapi mau apa. Halo, maksud gitu kan? Biasanya datang jam genap maghrib, iya jam 10. Waduh, bos, di mana wayah? Halo, suami datang, ayah, mau minum dulu, mau makan dulu. Betah. Halo, saya hanya pengangguran. Bisa? Coba ganti. Saya hanya, halo, belum dapat kerjaan. Kita kan hanya orang bawahan, tidak mungkin. Halo, benar? Insya Allah. Semua kita pasti akan bisa menjadi orang kaya. Karyawan seperti saya, apa yang bisa dilakukan? Ini ngeluh semua, bahasa apa saya? Ganti aja kalimat. Wah, sekarang sedang krisis global, makin susah aja hidup ini.
Kenapa Allah selalu membuat saya miskin? Ini ujung-ujungnya. Kenapa saya ditakdirkan nikah dengan dia? Kenapa? Ibu, banyak yang kayak gitu? Ibu, kalau ibu, ya Allah ya Karim. Kalau ibu mungkin alhamdulillah ya ditakdirkan oleh Allah punya suami yang soleh. Amin. Nah, aminah bari sigar kesal ya. Ibu, ada seorang istri yang nge-WA ke istri saya. Umi, tolong sampaikan kumaha gini. Ternyata Masya Allah tidak seberuntung ibu. Tapi sekali lagi, ujung-ujungnya kalau dia tidak terima, kenapa saya harus bertemu dengan dia? Saking sebabnya kepada saya tadi. Coba, kalau semuanya harus ngeluh, sampai kapan? Siapa yang kita sendiri? Siapa yang rugi? Kita sendiri, bukan orang. Bahasa saya ditipu udah rugi. Terus itu ngeluh, rugi 2 kali. Ngomongkan ke orang, rugi 3 kali. Nah sebabnya orang itu belum tentu memberikan solusi. Sabab mana ditipu lebih gede. Ibu ngeluh keluarga, ngomong ke teman, sedih teman cerai isuk lagi. Rugi gak kira-kira? Lebih baik kalau mau curhat kepada Allah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar aduan seorang perempuan ketika berbicara masalah suaminya. Ini berkaitan dengan masalah Haulah binti Sa'labah, seorang perempuan yang dilihat oleh suaminya. Artinya apa, Bu? Kalau ibu pengen curhat, lebih baik curhat ke saha. Karena Allah mah tidak punya masa. Curhat ke teman, boga naon? Kula ngomongkeun hutang ka kabehanana ge baroga. Betul, betul? Halo. Coba abdi mah pusing teh kunaon? Eta cicilan motor saya bayar. Komo abdi mau mobil abdi. Coba mending mobil abdi mah mikir ki kumaha. Allah. Jadi kalau kita ternyata curhat kepada orang lain, ujung-ujungnya sekali lagi akan menjadi kesalahan dan kita akan menyalahkan takdir kita. Kita lanjutkan. Allah tidak adil. Allah karim. Lihat orang lain, rumah tangganya hebat, anaknya luar biasa, suaminya, sementara saya ditakdirkan oleh Allah nikah dengan dia, punya anak kayak gini. Allah tidak adil kepada saya. Nauzubillah min. Nah ini dari apa ini, Bu? Pikiran. Dari pikiran semua. Perhatikan, ini cara merubah suudzon jadi apa? Husnudzon. Paksakan diri kita untuk selalu berhusnudzon 72 kali. Kenapa? Karena tadi kebiasaan akan menjadi sebuah karakter. Lamun nyalah ke batu, karakter kita jadi apa? Tukang gosip, suudzon. Biasakan, catat. Suami, oh datang yang husnudzon. Kalau bisa? Yakin? Kata tangan, sudah catat. Sehari seberapa kali? Biasakan akan menjadi karakter dan akan menjadi nasib. Nasib kita, orang lain terpuruk, kita terbaik. Kenapa? Karena pikiran kita sudah berubah. Anak kita, menurut orang lain begini, anak saya baik. Insya Allah akan menjadi karakter dalam kehidupan kita, akan menjadi doa, dan insya Allah nasib anak kita akan menjadi nasib anak yang baik. Halo? Bisa? Bisa? Berapa kali, Bu? Bisa? Catat. Oh, kalau bisa 72 kali. Ya Allah. Tinggalkan asupan persepsi negatif. Perhatikan. Nih asupannya. Televisi 24 stasiun televisi per detiknya itu memberi kendala per jam 86.000 per jam. Bayang. Iklan kita lewatin, cari informasi yang lain. Dan informasinya, dan di Indonesia, Ibu, di Indonesia itu rata-rata semuanya konten negatif, hampir tidak ada yang positif.
Ibu, perhatikan. Ini pikiran, saking hebatnya pikiran bisa mengganggu alam realitas. Di Arab Saudi, yang sekarang Cristiano Ronaldo jadi pemain Al-Nassr. Lagi rame ya. Ibu, di Arab Saudi kasus pembunuhan per hari, per tahun itu 1 sampai 5 kasus. Semalam? Setahun. Ada pembunuhan, ada rata-rata 1 sampai ada 0, ada sampai 1 tahun tidak ada pembunuhan. Setelah kita cek, ternyata di sana tidak ada kejahatan yang ditontonkan dalam televisi. Umpama orang Indonesia, pernah mendengar orang Indonesia membunuh majikan, ada? Itu disiarkannya di Indonesia. Ibu, di televisi Arab Saudi nggak ada berita itu. Beritanya yang ada baca Quran, hadis, informasi dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dididik positif tentang masalah kejahatan tidak ada di sana. Di Indonesia, Punten, 2000 tahun 2000-an itu per hari jumlah kasus pembunuhan per hari 35 kasus pembunuhan per hari. Sekarang 2000 berapa ini? Per hari di Indonesia itu sekarang lebih dari 40 kasus pembunuhan. Kenapa? Dulu saya masih ingat, ibu masih ingat ya? Kasus mutilasi pertama. Heboh banget tuh. Yang masukin koper ya. Karena waktu itu pembunuhan mutilasi adalah pembunuhan paling apa? Sadis. Sekarang mutilasi menjadi pembunuhan biasa. Kenapa? Pikiran sekarang anak kita nonton, oh ngabunuh. Saya sering ngisi di LP Sukamiskin bagian anak. Ada anak 13 tahun. Pakai gamis, kalau mereka pengajian pakai gamis, bara rodas, pakai sarung. Jika di pesantren, panggil. Ya, hadir. Karena Jawa Barat sama Sunda. Di mana, Jang? Di Garut. Aduh, pas tanya orang Garut, umur 13 tahun. Nah, ya di dia, ibu kalau anak bimbingan anak, lapas Sukamiskin yang anak itu kalau sudah dibawa ke lapas Sukamiskin berarti kasusnya bukan kasus kecil. Kasus apa? Oke, saya tanya. Kunaon deh dia? Mabunuh Ustaz. Malu deh. Seberapa tahun? 13 tahun. Siapa yang kamu bunuh? 3 orang. Anak ini usia 13 tahun membunuh 13 orang dalam 1 malam. Siapa dia? Pamannya, bibinya, dan anak paman. Kenapa dia? Dia itu yatim, ibu. Dibawalah oleh bibinya. Hari bibinya bagus, hari mana? Dia numpang di rumah orang. Budaknya dipamulikeun motor, ieu teh. Anaknya diasuh karena lagi anak sorangan. Sementara dia kecemburuan dalam hati. Setelah itu dia dalam hati ada balas dendam kepada saya. Kata dia, saya nonton TV, lihat ternyata bawa kapak, pamannya tertidur, bibi mau bilang. Sekali lagi, banyak nutrisi kayak gini nih bu. Kabayang otak kita rusaknya luar biasa. Dan saya mengatakan ibu, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka kaya dan mereka menjadi pemimpin. 3 orang di kepala 3. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Bakar As-Siddiq itu kaya usia 30-an. Yang lainnya 7 orangnya semuanya mereka adalah pemimpin di usia 20 tahunan. Mudah-mudahan 20 tahun bisa ngawal. Muhammad Al-Fatih. Insyaallah tanggal 30 saya berangkat ke Turki dan akan berziarah ke Konstantinopel. Dia berhasil membebaskan Konstantinopel itu di usia 21 tahun, masih muda. Ternyata karena nutrisi asupannya adalah kalimat-kalimat hebat. Lain TV, jeung YouTube. Allah ya.
Betul ngapa tuh Bu, dari dipikir-pikir bener nggak? Coba kita nutrisi anak kita tiap hari per jam 86.000 informasi dalam televisi, dan semuanya apa? Di Arab Saudi sulit kita mencari pembunuh, sulit kita mencari perampokan, sulit kita mencari kejahatan-kejahatan, perzinahan dan sebagainya, pemerkosaan. Kenapa? Karena di sana tidak ada tayangan berbicara pemerkosaan, tidak ada tayangan perampokan, tidak ada tayangan pembunuhan, sehingga pembunuhan hanya satu kasus dalam 1 tahun. Makanya hati-hati, tontonan itulah yang dalam pikiran sehingga akan menjadi sebuah kebiasaan. Alhamdulillah ini PR kita berat banget ini ya. Allah ya Karim. Saya ingin ngebayangin anak-anak kita ya. Saya tuh kalau sedih kalau lihat anak SD jarinya. Dan efeknya hari ini apa? Ibu pilih tempat santet datang ke Cisarua, Cimahi. Hasil penelitian di zaman di tahun 2000-an, ya, itu orang udah bahasanya orang gila, itu rata-rata usia 40 tahun di sana. Tapi akhirnya datang ke Cisarua itu penuh dengan anak SMP dan SMA. Jadi semua para psikolog, kenapa orang sekarang, anak-anak sekarang itu bebannya udah terlalu banyak, otaknya seharusnya dipakai berpikir, sekarang mereka sudah menerima beban-beban yang belum masalah, sehingga yang terjadi seperti itu. Sekali lagi ibu dan bapak, sayangi anak kita. Kira-kira anak kita mau diberikan informasi-informasi yang seperti itu. Makanya kita harus menjadi orang-orang yang mampu menumbuhkan motivasi yang tinggi kepada siapa? Anak kita. Lanjut dulu. Gosip, gibah, berita buruk, bener gak? Ini isinya apa ini? Gosip apa lagi? Gibah, apa lagi? Berita buruk. Merubah kata-kata. Perhatikan, ibu, kata-kata itu bisa berubah. Masalah Emoto, pernah mendengar penelitian beliau yang dia membacakan kalimat-kalimat baik terhadap air? Ibu, air 2 gelas. Air itu berapa gelas? 2 gelas. Ini orang Jepang. Makanya kalau rata-rata air penelitian tentang air rata-rata di mana nih? Di Jepang. Ibu, Masaru Emoto ini dia meneliti air. Yang pertama, air dalam satu wadah, kemudian air ini dicaci maki, ngomong kalimat-kalimat jelek dengan air itu, kurang ajar, bahasa kita goblok, kalimat-kalimat jelek. Udah masuk lagi. Wadah yang kedua, itu dia berkata-kata baik. Kamu luar biasa, kamu hebat, kamu luar biasa. Wah, kalimat baik. Masuk lagi. Ternyata begini. Air, kamu kita ada mineral, ada ion dan sebagainya dalam air itu rusak ketika air itu dikatakan kalimat-kalimat yang negatif. Tapi air yang dikatakan kalimat baik, molekulnya menjadi luar biasa, ionnya hebat, mineral hebat. Itulah air. Bayangkan air aja bisa merekam kata-kata kita. Apalagi manusia, apalagi anak. Saya dapat cerita dari guru saya. Ada seorang ibu, anaknya kabehana saleh. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, soleh. Kemudian beliau ditanya oleh siapa nih? Oleh guru saya. Ibu, bagaimana cara ibu mensolehkan dia? Apa jawaban beliau? Saya selalu berdoa dengan kalimat ini. Ya Allah, berikan akhlak kepada anak saya seperti akhlak Rasulullah. Catat ini. Nanti doanya gini. Ya Allah, berikan kecerdasan kepada anak saya seperti cerdasnya Rasulullah. Ya Allah, berikan kepada anak saya rezeki seperti rezeki Rasulullah. Ya Allah, berikan keluarga kepada anak saya seperti keluarga Rasulullah. Ya Allah, berikan teman kepada anak saya seperti temannya Rasulullah SAW. Nah,
ternyata dia bacakan itu kepada anaknya hampir setiap waktu sholat. Saya lagi di Madinah, tiba-tiba khotib berbicara tentang ada anak ibu di Madinah juga ada TK seperti di kita. Ternyata beliau khotib ini berbicara tentang seorang anak di Madinah ini ada anak usia 6 tahun lagi TK. Bukan, kalau PAUD itu berapa tahun? 54 ya. 56. Ini beliau TK. Ternyata si gurunya menemukan anak ini luar biasa. Anak ini kalau masuk jam 7, katakanlah jam setengah 8, dia jam 7 udah ada. Sebelum dia masuk ke kelas, dia ambil air wudhu dan dia sholat duha terlebih dahulu. Anak usia 6 tahun. Kata ibu mustahil. Ibu anak yang usia 4 tahun hafal Quran juga ada di Bandung. Namun budak-budak bisa naon hal itu yang jadi masalah. Ada kok bu, anak usia 4 tahun dia sudah hafal Quran 30 juz ada. Anak ini jam sholat masuk setengah 8, jam 7 dia sudah tampil di masjid dan dia ambil air wudhu. Di kelasnya dia perhatikan wajah gurunya, tidak pernah usil kepada temannya. Punya makanan dia bersedekah kepada temannya. Dia tidak pernah usil dengan temannya. Duduknya rapi sampai istirahat. Ketika orang lain pada istirahat, dia duduk. Ketika dikumandangkan pulang jam 11, tapi dia tidak izin pulang dulu. Kata dia, saya ingin sholat duhur berjamaah. Koyok buka bedang dia kira-kira. Allah ya kali. Apa yang terjadi? Peneliti pada waktu itu disampaikanlah kepada kepala sekolah. Pak, di kelas kita ada anak hebat. Dia itu hampir tiap pagi sholat duha. Dia kalau di kelas tidak pernah usir. Kalau guru ngomong maka dia akan memperhatikan. Dia itu suka menolong temannya. Dia itu kalau pulang orang lain pada pulang, dia nunggu sholat zuhur dan lebih dahulu. Akhirnya kepala sekolah manggil semua anak-anak kelas dikumpulkan, dites. Nah, kalau sudah gede pengen jadi apa? Maka anak ini mengatakan, saya pengen jadi dokter. Ada yang pengen jadi polisi. Ada wajar kan? Biasa? Sangat standar. Giliran anak yang tadi, nah kalau kamu cita-cita pengen seperti apa? Maka beliau mengatakan, saya pengen seperti Abu Bakar As-Siddiq. Saya nanti pengen kekayaan saya pengen seperti Utsman bin Affan. Keberanian saya pengen seperti Umar bin Khattab. Yang dia sebut adalah sahabat-sahabat Nabi. Langsung ibu. Dan ibu-ibunya tolong masuk. Anak-anak ini dikeluarkan oleh kepala sekolah dan ditanya. Yang lain ternyata ibu-ibunya biasa saja. Giliran anak yang tadi ditanya, Bu, apa yang ibu lakukan setiap hari? Beliau mengatakan, sebelum anak saya tertidur, saya selalu membacakan kisah sahabat kepada anak-anak saya. Itu dia sedang memberikan nutrisi terbaik. Anak kita mau ujung-ujung berakhlak kalau tidak pernah diceritakan akhlak yang sungguh. Jelas? Anak kita tidur ditemenin HP dan YouTube. Kira-kira gimana? Halo. Nutrisinya udah apa? Aduh, udah konslet bu. Tapi coba, bukankah ibu dalam dunia sebelum anak tertidur itu yang harus kita bawa masuk ke dalam bawa alam sadar. Bawa alam sadar. Ibu, anak kita tertidur, nah itu kecerdasan sedang terbuka. Motivasi, doakan kamu menjadi anak hebat. Kamu bisa seperti sahabat Rasul. Kamu bakal hanya seperti Utsman. Dengar dia ceritakan dulu. Utsman bin Affan kekayaannya sekian. Utsman bin Affan pernah bersedekah. Utsman bin Affan punya ini. Kita ceritakan. Dan rata-rata hari ini kita tidak pernah memberikan kata-kata positif untuk anak kita. Sehingga sekali lagi saya sampaikan, anak kita banyak mengkonsumsi yang negatif ketimbang yang positif. Siap bercerita? Siap bercerita? Halo.
Bawa waktu Ustaz. Etak masalah nanti. Oh kenaon? Betul. Saya itu serem di rumah. Saya itu kalau tidur orang saya nempel semua. Dan saya akan bercerita. Anak saya yang satu, Abi, kan anak mau pengen diapain kan? Musafah. Saya sedih kalau musafir anak saya. Kenapa? Di situ asli kalau anak sering diusap, ke anak akan dekat dengan yang usap. Diusap ku akinya bakal duget di sana. Diusap ku nininya, anak kan berkeringat, diusap bakal dekat di sana. Mudah kadek ulah sampai diusap ku tetangga. Diomongin. Halo, jelas ibu? Oke, ini sekali lagi ibu merubah kata-kata, robah sekarang kata-kata kita menjadi kata-kata yang udahlah banyak ceritanya. Oke, yang selanjutnya ini untuk supaya anak kita menjadi akhlakul karimah. Di UIN itu ada seorang profesor. Beliau punya anak 17. Lain terbaik atunya. Mas negatif wae atunya. Alhamdulillah. Can asuh dengan berapa itu? Luar biasa. Beliau profesor, anaknya 17. Bisa nanya, kalau saya mengeluarkan statement ini mesti bu kontroversi. Ustadz ari pemajikannya sebenarnya aduh. Ayo begitu. Oh, loba-loba teuing padahal maraban teu ngilu ibu. Ibu, ternyata beliau ketika saya ngisi di alumni, beliau tampil dan ditanya oleh peserta, Prof, bagaimana cara Anda mensolehkan anak-anak? Anu 17 saja langsung nama umum Islam, dosen, dokter, dan semuanya soleh. Kalau dosen biasa banyak, tapi beliau tuh kalau ngajar, Allahu Akbar, beliau berhenti. Beliau ngomong kepada mahasiswa, nah kita ke masjid dulu, nanti kita lanjut. Beliau kalau lagi praktek, ditutup ruang praktek, tutup sementara, sholat dulu. Luar biasa. Semua anak-anaknya kayak gitu. Ternyata ketika ditanya apa rahasianya, kata beliau, dulu saya itu sebelum rumah saya kecil, dosen saya sebagai dosen, dari dosen gede itu gaji. Kata beliau, kabayang kamar, dapur, pinung, budak 17. Dan kata beliau, saya sholat tahajud dan beliau beres sholat tahajud, maka beliau memberikan kata-kata positif kepada anaknya. Semua anaknya dipegang ubun-ubunnya, dibacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina sambil mengatakan, ya Allah, anak saya pengen menjadi anak yang hebat seperti Rasulullah. Bayang, tiap malam bilang, pernah kita begitu? Budak subuhnya sholat, hese sholatnya, budak isuk-isuk terus dicarekan, kebayang gitu. Halo? Budak berapa karung jam salapan? Tiba ke sekolah, datang ke sekolah di kumaha. Allah ya karim, betapa anak kita, Allah bebannya luar. Hese budak dicarekan, hese mandi di naon, hese sarapan di kumaha, loba jajan. Ya Allah, saya kebayang itu kumaha itu budak-budak. Allah ya karim. Jika ada orang-orang mau menyarekan sekali itu nama bisu aja kurang bisu kemarin menyarekan budak. Allah ya. Lanjut. Melatih kata-kata sulit menjadi kata mudah, berat menjadi tidak ringan, miskin menjadi belum kaya, sakit menjadi kurang sehat.
benci menjadi tidak. Kata berenergi rendah, ada kata berenergi tinggi. Apa yang berenergi tinggi? Lumayan, bagus, hebat, luar biasa. Tok energi dan mana? Kamu orang hebat. Reka gunakan bahasa Sunda, reka gunakan baca semua kata kamu paham. Semua benda itu paham. Ibu, kenapa kalau kita minum dalam Islam Bismillahirrahmanirrahim ada kalimat kasih dan sayang? Kalau boleh diteliti asli, silakan teliti kalimat akun dan air minum yang dibacakan basmalah. Kenapa air bisa menyehatkan? Air mah asli, tanpa apapun itu air bisa menyehatkan. Disimpan di pojok rumah ini. Air galon, suami istri para sehat. Di rumah itu molekulnya gak enak, energinya negatif, udaranya negatif, airnya pun negatif. Ayah kamu terbetah di rumah. Kenapa? Karena suami istri para sehat. Asuh, kalian di rumah seseorang, masya Allah, betah. Nah, betah. Kenapa? Karena energinya positif, suami istrinya mesra, anaknya para sehat. Nah, alhamdulillah, orang kalau masuk ke pesantren, kata Nabi kayak gitu, semua orang mengatakan selalu bisa ambil alih buih. Lalu ingat kesalahan iman di dia molok. Kalau mau diterima ibu semua. Kenapa? Saya yakin di pesantren positif yang ada dari energinya. Orang baca Quran, kata-katanya baik. Ayah udah, belum. Nah, tadi nyarios no? Rumah kita, air yang kita minum, silakan. Kira-kira air kita yang kita minum merekamnya kalimat apa? Ibu cuma ngobrol, airnya melihat ibu dan air itu sedang memperhatikan ibu dan air itu sedang merekam kata-kata yang kita lakukan. Kalau kita makin banyak mengatakan kalimat-kalimat baik, insya Allah di rumah kita yang kita minum adalah air yang baik. Yang kita minum adalah oksigen yang terbaik yang Allah berikan. Kenapa? Karena semua oksigen sudah berada dalam benar motivasi kita, motivasi yang terbaik. Selanjutnya, dampak husnuzon selalu bersyukur. Alhamdulillah. Enak banget ini. Suami gaji 1 juta, alhamdulillah. 2 juta, alhamdulillah. 5 juta, alhamdulillah. 10 juta, alhamdulillah. Udah mau bisa itunya robana, alhamdulillah, bisa macam-macam. Oke. Ibu, ada Hasan Basri. Beliau adalah seorang ulama. Beliau seorang ulama yang terkenal. Ke pasar. Pernah masuk ke pasar. Yang jelas pasarnya bukan pasar Caringin. Beliau melihat ada seorang penjual laki-laki dan bohong. Berjualan dengan apa? Hasan Basri kesal dengan orang ini. Ini orang ngejual barangnya dengan apa? Ibu-ibu, mangga, abdi jual mirah, bios rugi, bios rugi. Isuk jualan deui. Panjang rugi buat gue jualan itu. Benar? Berarti dia apa? Bohong. Akhirnya kalau zaman sekarang bohong itu bukan dengan kata-kata. Kalau ibu pesan online, ada gambar na halus datang mah. Eta berarti naon? Tak tinggal di muka sok pesan online ini. Kade di Simawa di bawah JNE. Ada bagi istri anu pesan tanpa pengetahuan suami. Dia walaupun ayah gitu sinetron. Ibu, ternyata Hasan Basri ini beliau gak senang dengan laki-laki yang berjualan dengan apa? Dia tinggalkan. Setelah 1 tahun, 2 tahun, dia datang lagi. Dan ternyata penjual yang kemarin yang belum beliau catat, sekarang jadi baik. Dia jualannya baik, jujur. Kemudian ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya itu dulu saya perhatikan Anda itu berjualan dulu Anda jualan itu bohong.
Tapi sekarang Anda jujur. Apa yang Anda? Apa? Ternyata, hati-hati. Ternyata ini efek daripada seorang istri pada suami. Kata penjual ini, Syekh, dulu itu saya nikah dengan seorang perempuan. Dan istri saya yang pertama, materialistis, matre. Kalau saya pulang, nyampe rumah, maka dia selalu mengatakan, ayah, berapa penghasilan hari ini? Ayah, mana hasil hari ini? Maka saya selalu, ketika saya berikan hasil yang sedikit, dia cemberut. Ketika saya memberikan yang gede, dia sehingga saya setiap hari berusaha untuk meraup keuntungan yang meskipun dengan cara ibu mau istri buka inilah itu alhamdulillah pas mau itu kata dia istri saya yang pertama meninggal dan saya sekarang nikah lagi dengan perempuan yang sama. Ketika saya datang nyampe rumah dan saya serahkan uang kepadanya dan dia selalu mengatakan Pak yang papa bawa itu halal apa haram? Beda pertanyaan? Udah. Sekarang saya dituntut untuk mencari rezeki yang halal sehingga saya rubah semua tingkah laku bisa rubah gara-gara kata-kata. Jelas itu? Ini Masya Allah tingkah laku bisa rubah gara-gara dan selalu melihat sisi apa? Positif, mengenal hakikat, mengundang keberuntungan. Kenapa mengenal hakikat? Dan ibu, kita mau ditipu oleh si A, si B, si C. Inti nama teguran dari siapa? Tak itu hakikat namanya. Ada orang ngomong, ada orang yang gini. Umpama, saya itu rumusnya, karena kalau udah tahu rumus enak itu hidup ya. Ditipu nih, saya ditipu. Kita nyalahin yang nipu. Jadi solusi kan? Jadi solusi nggak? Ngepampung lagi istrinya kayak naon teman. Saya kalau ngomongin dunia umroh tidak semudah yang dibayangkan juga. Saya pertama kali kenal dengan dunia umroh teman saya kan. Bisa mau nggak gabung di travel? Ayo. Saya dengan polosnya waktu itu ya, bukan polos sudah teman ibu ke rumah dia sering. Ustaz Ani, saya ngomong ke ibu-ibu misalnya, ibu saya insya Allah sekarang gabung di travel. Ustaz, saya pengen umroh 5 orang satu keluarga. Enggak, waktu itu 25 juta. Oh, saya 50 juta. Saya sarankan ke teman saya. Ini saya jemaah 5 orang. Itu cash 25 juta. Karena beli di pasar kan jadi uangnya jadi transfer di kemana? Tapi kebetulan saya dibawa kabur ibu. Itu dibayarkan ke travel dibawa apa? Kabur. Tapi kayaknya selalu deh. Udah kira apa gitu ya? Saya bingung. Harus nyari kemana? Nanya kemana? Kalau mau utang cek Allah, silakan sedekahkan hari nipu pada kemana? Kemudian itu untuk disedekahkan nipu. Kemudian ketemu di akhirat. Setelah itu apa? Ya Allah, kebayang saya harus bayar selalu 125 juta. Waktu itu boro-boro imah kayak kontrak. Wah, daftar. Polisi, tentara, ngepung imah saya. Saya dianggap naon? Abdi tidak boleh nipu, sok apapun yang bapak, yang saya punya bawa sekarang. Kita cari solusi masing-masing. Doain saya supaya saya dapat. Alhamdulillah, saya waktu itu punya motor Ninja 250 bawa. Pokoknya nama perkara di rumah itu. Ketika saya waktu itu ya Allah, saya cuma ngadu kepada kita nyari ke seseorang, nyalahin orang. Pada dasarnya hakikat gini, dalam takdir Allah kita harus ditipu. Umpama, takdir sana. Anu
nipuna terek si A, si B, si C itu pilihan saha. Kalaupun tidak si A, Allah akan datangkan siapa? Kalaupun tidak si B, si kadang-kadang Allah datangkan si Z. Orang baru kenal saja tiba-tiba nipu ayah. Intinya kita harus diapa? Kalau orang tahu hakikat itulah kita, maka hidup itu akan ringan ketika udah, oh ya Allah, ini takdir darimu, saya tahu ya Allah, aku harus begini itu karena teguran. Balik ke lain kasih A, si B, lari ke saha. Dan kata Allah, wasta'inu bis-sabri. Sabar, kau sabar teh. Narima ketetapan Allah, wassalat, tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita, baru pertolongan akan datang kepada kita. Lain ini masuk pada aku kurilingan, kita kasih solusi nanti nyalahkan iya, nyalahkan itu, dan kamu mengenalkan anda kayak so kamu ingin tanggung jawab, benar gitu? Gus gitu, lupa kami lupa. Kurilingan ngomong ke jelma eta, kami cuma baturan ulah mau wujud etanya, oman jelma tukang tipu, ketemu dengan terus. Maka solusi tidak akan pernah kita temukan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui hakikat. Padahal kalau kita tahu hakikat, lari ke saha. Beres bener. Moga masalah jika anak hantam itu hantam ya, suami disalahkan, orang tua disalahkan, tetangga disalahkan. Itu gara-gara lingkungan. Babaturan anak kamu tuh bener teh. Di bawah babaturan anak. Inung nama babaturan ketika lima pas ya usaha. Betul ibu? Coba kalau kita datangnya kepada siapa? Berapa lo pakai ini coba kuriling ini akan solusi teh kumaha? Pada langsung aja kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kekuatan sudah, bisakah Anda bayangkan jika 60.000 pikiran per hari seluruhnya adalah positif thinking semua? Halo, ibu kebayang tuh anu 60.000 kabehan itu positif itu. Ya Allah, lihat anak hebat, lihat suami hebat, tersenyum hebat. Dan kata Rasulullah SAW, tanda ahli surga adalah orang yang selalu tersenyum. Bahagia terus. Mual aya naon? Kalau 60.000 apa? Positif. Lihat teman luar biasa. Dia beli mobil baru, luar biasa. Tetangga beli motor baru, luar biasa. Kulkas baru, istri baru. Jangan. Berarti materinya kudu lain tuh. Ya Allah, coba ibu kalau 60.000 kita positif semua. Betapa indahnya. Dan Rasul itu begitu, ibu kata Rasulullah SAW, kalian pengen ketemu dengan ahli surga yang ada di dunia. Pengen ya Rasulullah, cari di antara kalian satu wajhul malikun, wajahnya selalu berseri-seri. Aduh ya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aman wajib. Alhamdulillah. Cek di mana orang cek? Di kampung saya kalau ketemu dengan orang kayak gitu nih, nanya satu tip panjang. Cek di mana? Balik angkat ke mana? Tah. Kata Rasulullah, wajibun malikun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajib apa? Cakep. Wajib di mana? Ya, kemana buat ditukar? Kita membeli pinaunan. Halo, yang tadi positif semua. Lihat teman semuanya positif. Lihat guru semuanya positif. Lihat anak-anak semuanya positif. Halo. Kira-kira bakal jadi seperti apa gitu ya kalau semuanya 60.000 itu apa? Positif. Ya masuk ke masjid, budak lompatan, kehet, bahon, cacing. Tadi bapak-bapak, benar? Saya itu senang dengan masjid yang ramai dengan anak-anak. Saya berdebat dengan bapak-bapak. Ustaz aku datang khusus. Bapaknya sekhusus siapa sih Pak? Saya tanya, guru bapak yang khusus itu siapa?
Bukankah orang yang paling khusyuk dalam ibadah Rasulullah, Rasul bersujud, ternyata di pundak Rasulullah ada Hasan dan Husain. Bayangkan cucu nana naik khusyuk Rasulullah. Kemudian biar budak merupakan dicarikan budak ke masjid. Sebuah apa salah kita? Allahu Akbar. Budak itu tahu aja. Kenapa? Karena kita sekali lagi ingin berkuasa Allah. Lamun ayah aki-aki 70 tahun dulu patah ke sholat eta ewak gitu. Wah bener itu. Ayah jadi ayah. Kenapa tak lamun budak mawa? Lanjut. Magnet law of attraction. Perhatikan, fokus Anda menuntun hidup Anda. Harapan Anda adalah daya tarik yang kuat, positif menarik yang positif. Kalau kita positif, pasti yang ditarikkan apa? Ibu pernah lihat orang anu seneng bakal dikumpul gini. Seneng karena jalan-jalan kumpul ke zaman muda-muda. Bener gak? Seneng masak dikumpulkan teh. Seneng bisnis. Kenapa? Karena positif narik yang positif. Itu besar. Saya pada duka ya, lupakan itu. Makanya ada seorang syekh ketika beliau pada saat itu ada salah satu jamaah. Di Arab di sudah tekniknya cara jalan masalah oleh. Dengan di Arab di ayat itu kan hancur. Ayah, tapi pernah di tukang. Kumaha jawaban guru saya? Allah itu akan mempertemukan tergantung orang. Ketika kau orang soleh, maka dipertemukan dengan orang soleh. Kau ahli ilmu, maka ketemu dengan kiai. Kamu orang hebat, akan ketemu dengan orang hebat. Tapi kalau kamu kurang baik, akan dipertemukan oleh Allah dengan orang yang kurang baik. Jelas sih? Itu bukan satu kata, dua kata. Usaha Nabi Madin itu di Arab dan pakai gaji begitu. Mulai diomong-omong introspeksi. Mulai jalan batur, berarti kualitas kita sama dengan orang itu. Jelas? Ibu ternyata dulu bener di Arab deh di daerah kan Kadituna itu ayam tempat cenah gitu. Maksudnya apa? Kalau orang yang kurang baik dipertemukan, kenapa? Karena positif akan menarik yang positif. Sebaliknya negatif pun akan menarik yang negatif. Jangan aneh kalau ada orang kumpul ternyata bisa ngumpul ala-ala satu frekuensi bahasa kita. Suka begitu kan? Nah itu karena dalam otak kita itulah harapan kita. Oke, bayangkan dalam benak Anda, yakin sebagai kenyataan. Ayo mah, yang anak kita mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Islam saleh kami. Anak saya nanti bakal lulus kuliah, anak saya nanti bakal jadi ahli sholat, anak saya nanti jadi anak yang soleh. Bayangin itu semua. Udah, pikiran-pikiran yang negatif hilang. Informasi tentang anak kita hilang. Senyum aja. Anak saya enggak seperti itu. Anak saya hebat. Anak saya hebat. Insya Allah. Karena sekali lagi apa yang kita pikirkan akan terwujud dalam sebuah realitas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Bagi Allah mudah untuk berubah segala-galanya. Halo. Masih konsentrasi? Kita sudah berada di penghujung. Ini rujukan Allah, rujukan ilahi. Ini inna dhannil abdi bi, kata Rasulullah SAW. Ini hadis kursi. Aku berada dalam prasangka mereka kepadaku. Jadi kalau ibu prasangka kepada Allah itu ya gitu. Ibu prasangka kepada anak, yang itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ibu prasangkanya kepada suami itu, nah itu yang akan terjadi. Kata Allah, aku mah cuman bertugas untuk membenarkan sebagaimana prasangka dan pikiran. Rugi kita rugi. Pengen baik tapi prasangkanya, pengen anak soleh tapi prasangkanya.
Pengen suami soleh tapi prasangkanya halo. Oke. Ini dan jika kamu menuruti kebanyakan manusia, walaini tabata ahwahu, ketika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan jalan dari jalan Allah. Mereka tidak hanya mengikuti prasangka belaka. Ibu, jadi ternyata di dunia ini orang yang berprasangka negatif jauh lebih banyak kata Allah ketimbang orang yang berprasangka. Ini ayatnya. Karena kebanyakan mereka adalah berprasangka belaka. Orang itu kebanyakannya suudzon ketimbang, termasuk kita yang di ruangan ini. Betul? Kalau pulang dia pulang suudzon, ya. Ngomong-ngomong kerusan paling temenan ya tadi. Tadi nggak dibahas. Suudzon mah tidak boleh. Dan mereka tidak hanyalah dusta belaka. Suudzon itu benar apa salah? Kenapa? Karena kebanyakan mereka itu adalah mengikuti prasangka. Makanya Luqmanul Hakim, beliau sudah berlaku adil kepada anaknya sampai dicantumkan namanya dalam Quran. Beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, beliau hanya tukang bikin kayu. Tapi namanya ada dalam Quran. Disebut dalam Quran sebagai surah Luqman. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Luqmanul Hakim pernah memberikan pengajaran kepada anaknya. Nah, ayo kita jalan-jalan. Baik ayah. Anaknya dibawa anaknya jalan-jalan. Anaknya masih kecil. Ini Luqmanul Hakim cara mendidik anaknya. Kemudian anak Luqmanul Hakim bawa seekor keledai. Keledai itu di bawah kuda. Ya, lebih kecil daripada kuda. Kata Luqmanul Hakim, "Nek, silahkan kamu naik." Kamu naik, Nek. Ayahnya apa? Dituntun sama Luqmanul Hakim, Bu. Orang lagi berkerumun di pasar Caringin. Cek orang pasaran Caringin, ya Allah, anak durhaka. Bapak nuntun anak di nanawan. Salah ibu, salah? Orang-orang ramai begitu. Tinggal kira, buka-budak tinggal Allah, bapaknya kita nuntun, anak-anaknya naik naon. Akhirnya kata Luqmanul Hakim, naik turun. Sekarang ayah nu naon. Geus kitu Luqmanul Hakim naik tuntun. Jalan. Kira kita jauh. Dia lebih panjang. Cik bapak-bapak, Allah yang karim boga bapak tuh bener bisa budak kita naon. Tah nuntun, bapakna naik naon. Salah? Geus, cik Luqmanul Hakim, nah denger mereka dengar. Salah kita? Salah. Ayo naik. Buaan naik. Jalan lebih ke buah batu. Astagfirullah, eta keledai leutik ditayekan ku buaan. Salah? Cik Luqmanul Hakim turun. Dituntun ku buaan. Nepi ka gede bage. Eta jelema lalieur boga kendaraan geura dituntun tadi kumaha? Kali ku aing dipeucit. Jadi kita mah selalu salah. Kata Luqmanul Hakim ngomong kepada anak-anaknya, itulah kita. Kalau kita mengikuti keinginan mereka, pasti kita yang disalahkan. Tapi kata Luqmanul Hakim, istiqomahlah dalam kebaikannya. Biarkan orang lain mencaci maki, yang jelas kita istiqomah dalam kebaikan. Orang istiqomah itu tidak maju karena pujian dan tidak mundur karena cacian. Selama kamu berada dalam kebenaran, biarkan orang lain itu membicarakan kita. Karena bagi mereka tidak ada yang benar kita di mata mereka. Eta orang itu. Halo. Ibu komentator bola itu gede loh gajinya. Tapi kalau menjadi komentator kehidupan orang ribu, Bu. Orang yang senang kita nunaun. Oke. Allah ya guys. Sesungguhnya sebagian prasangka, ya ayyuhan ladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Salati Allah telat. Prasangka dosa. Anak dosa.
Bismillah, pikiran kita sekarang pikirannya apa? Siap menerima realitas? Siap Bu? Anak kita adalah pemberian dari siapa? Ya. Anak kita adalah anak yang terbaik. Anak kita adalah anak yang soleh. Anak kita adalah anak yang akhlakul karimah. Kalaupun perlu disalahkan, bukan anak kita, tapi kita sebagai orang tua. Saya gini, kesalahan kepada anak kita. Kalau ada kesalahan anak kita, anak itu tidak ada salah karena dia tidak tahu dunia. Anak ibu tidak bisa membedakan mana papan tulis, mana mobil. Betul? Silakan ibu dan bapak lihat ke sebuah video, sebuah tayangan ini. Saya akan bercerita, dan ini bercerita, cerita nyata. Saya sampaikan, ini cerita nyata, di mana cerita ini pernah ada ayah, ada ibu, dan dua anak. Mereka hidup di sebuah komplek, mereka hidup di sebuah tempat yang cukup nyaman. Rezeki yang Allah berikan kepadanya sangat luar biasa. Suatu hari keluarga ini mendapatkan rezeki yang melimpah. Akhirnya bapaknya, ayahnya membeli sebuah mobil baru. Zabira ini kesenangannya menggambar, melukis. Dan dia melihat ada sebuah alat tulis. Namun alat tulis ini namanya sebuah paku. Anak ini tidak bisa membedakan mana paku, anak kita sama. Dia tidak bisa membedakan mana paku, mana pensil. Yang jelas dia menemukan sebuah alat tulis. Diambillah paku pada saat itu. Ayahnya sedang ke kantor, ibunya sedang masak di dapur. Ibunya sibuk antara dapur dengan kamar untuk menjaga adik Zabira. Setelah itu, di garasi terparkir mobil yang baru saja dibeli oleh siapanya? Ayah. Kemudian Zabira karena dia senang menggambar, ambil pena yang tadi, dia menggambar di dinding yang bernama mobil. Sendirian dia melukis. Keren. Yang dia tulis, yang dia gambar sosok ayahnya, ibunya, dirinya dan adiknya. Dia menggambarkan tentang keluarga yang harmonis. Dia menggambar tentang keluarga yang dia idam-idamkan. Dia tidak mau lepas dari ayahnya. Dia tidak mau lepas dari ibunya. Namun ternyata dia menggambar di mobil baru ayahnya. Tiba-tiba sekitar sore, keluarga, anaknya Zabira, kemudian adiknya sedang di kamar. Ibunya tidak tahu Zabira menggambar di mobil ayahnya yang baru dibeli. Ayahnya datang menggunakan motor. Kemudian dia lari, seorang ibu, seorang anak kepada bapaknya. Ayah, ayah, ayah. Kemudian dia meluk ayahnya. Ayahnya meluk. Kemudian dia mengatakan, ayah, Zabira habis menggambar. Zabira habis menggambar, ayah. Menggambar. Ayahnya mengatakan, mana gambarnya, nak? Kemudian Zabira menuntun ayahnya. Kemudian diperlihatkan sebuah gambar persis di depan mobil baru ayahnya. Ayahnya dalam keadaan kondisi capek, melihat mobil yang baru yang penuh dengan lukisan anak. Tanpa basa-basi, dia ambil penggaris pada saat itu. Kemudian dipukulkan pada tangan siapa ini? Anak. Ketika seseorang marah, dia tidak tahu berapa volume dia pukul anak pada saat itu. Dipukulkan dengan keras pada saat itu. Anaknya nangis, dan istrinya pun membela. Ternyata istrinya pun tidak bisa menghadap kemarahan daripada suami. Dipukul tandus tangannya. Setelah dipukul, apa yang terjadi? Keesokan harinya, tangan bekas daripada pukulan ayahnya itu makin membengkak. Dan 2 hari setelah itu, ayahnya mengatakan, ayo kita harus ada rapat saya di luar kota. Dan dia bawa istrinya dengan anak yang paling kecil. Sementara Zabira dititipkan di pembantu. Dia berangkat. Setelah pergi, dia hanya diurus oleh apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian setelah 2 minggu pulang,
tangan Zafira bukan sembuh, tapi makin biru. Kemudian dia lari panik, langsung masuk ke rumah sakit. Dan kata rumah sakit, Bapak, bakteri ini sudah masuk ke tulang anak Bapak. Jadi tidak ada lagi kecuali harus diapa. Apa yang terjadi pada saat itu? Seorang ayah berkata, penyesalan yang ada dalam diri. Kemudian dia harus menandatangani antara pada saat itu motong tangan anaknya atau sama sekali tidak ditandatangani. Pilihan yang berat. Maka dengan berat hati ayahnya menandatangani. 2 jam dia nunggu sambil menangis penyesalan. Kemudian dia masuk ke ruangan anaknya yang terbang. Dia melihat anaknya dalam keadaan ketakutan melihat wajah ayahnya dan mengatakan kepada ayah, kakak berjanji gak pernah nulis lagi ayah. Kakak berjanji tidak akan pernah melukis lagi ayah. Kakak berjanji tidak akan pernah coret-coret lagi. Berat orang tua yang mematahkan hari ini harapan anaknya. Ketika anaknya lari-lari sini, dia berkata, titik, bangun. Bukankah mereka lari? Boleh jadi adalah kegembiraan. Kita sering mencaci anak kita. Ketika anak kita berteriak-teriak, menyanyi dan sebagainya, kita mengatakan diam berisik. Kita sedang mematahkan masa depan anak kita. Anak itu udah tahu mereka sedang mengembangkan bakatnya pada saat itu. Kecerdasan dia sedang berkembang. Tapi kadang-kadang kita sebagai ayahnya, kita sebagai ibunya yang mematahkan masa depan anak kita. Bukan orang lain, kita sendiri. Sekali lagi, kita adalah orang tua mungkin yang banyak kekurangan dan banyak hilang. Oleh sebab itu, miliki oleh kita pikiran yang terbaik pada anak kita. Jangan patahkan masa depan anak kita dengan kata-kata cacian kita, dengan kata-kata yang menyudutkan anak kita. Karena anak kita semuanya adalah anak yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, insya Allah anak kita adalah anak yang terbaik. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan min hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna ya Rabb, ya Tuhan kami, segala pujian milik-Mu ya Allah. Segala pujian milik-Mu ya Allah. Hanya kepada-Mu kami kembali ya Rabb. Hanya kepada Kamu kami berharap. Tiada daya dan upaya bagi kami kecuali kekuatan yang Mu berikan kepada kami ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kami perbuat ya Rabb. Kami sadar dan kami tahu ya, seandainya ada musibah yang menimpa keluarga kami, seandainya ada kesulitan yang datang dalam kehidupan kami, itu semata-mata karena dosa kami ya Allah. Seandainya kami yang berkumpul di tempat ini adalah sebagai istri yang pernah membanggakan perintah suami kami, seandainya kami yang berkumpul di tempat ini adalah sebagai suami yang pernah membanggakan, yang pernah hilang mendidik anak istri kami ya Allah. Seandainya kami yang berkumpul di tempat ini adalah sebagai anak yang pernah mengecewakan orang tua kami ya Allah. Seandainya kami yang berkumpul di tempat ini adalah sebagai orang tua yang pernah salah mendidik anak-anak kami, ampuni dosa kami ya Allah. Kami yang sering merasa benar di hadapan anak kami ya Allah. Kami yang merasa paling benar di hadapan suami kami ya Allah. Kami yang paling merasa benar di hadapan istri kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Padahal kami tahu ya Allah, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Seandainya yang menimpa kebaikan dan kepada kami semata-mata karena izin-Mu ya Allah. Seandainya menimpa kejelekan dari kami kepada kami, itu semata-mata karena dosa kami ya Allah. Ya biar Tuhan kami anugerahkan kepada kami pasangan hidup yang bisa menenangkan jiwa kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak yang ahli sholat ya Allah. Anak yang ahli masjid ya Allah.
anak yang ahli Quran ya Allah. Mereka di dunia selamat dan di akhirat mendapatkan keselamatan ya Allah. Rabbi ja'alna muqima salati wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Kami sadar dan kami tahu ya Allah, ketika kami akan meninggalkan dunia ini ya Allah, yang kami harapkan adalah anak amal anak kami ya Allah. Kami ingin ketika kami meninggalkan dunia ini, anak kami yang mengatakan kalimat la ilaha illallah di telinga kami ya Allah. Kami ingin ketika kami kelak dalam kubur ya Allah, anak kami yang membacakan ayat Al-Quran untuk kami ya Allah. Kami ingin kebaikan anak kami sampai kepada kami sebagai orang tua, sebagaimana jaminan Rasulullah waladin sholihin ya Allah. Anak yang soleh adalah investasi yang tidak akan pernah terputus ketika orang tua ini meninggalkan dunia ini ya Allah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina min sakaratil maut wa najatan min an-nar wa rahmatan inda al-hisab. Ya Rabbi ya Tuhan kami. Ya Rabbi ya Tuhan kami. Ampuni dosa kami sebelum kematian datang kepada kami. Curahkan rahmat dan ampunan ketika kami sudah meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Rabbi ya Tuhan kami. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kalimat la ilaha illallah itulah kalimat yang terakhir kami ucapkan ya Allah. Izinkan kalimat itulah yang kami senantiasa ucapkan ketika kami meninggalkan dunia ini ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami. Kami rindu dengan guru-guru kami. Kumpulkan kami dengan mereka dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kumpulkan kami dengan istri kami, kumpulkan kami dengan suami kami, kumpulkan kami dengan anak-anak kami di surga ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang memberikan ridho kepada kami. Jauhkan kami dari kufur kami dan akidah kami. Birahmatika ya Rahman Rahim. Birahmatika ya Rahman Rahim. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir lana umurana kullaha. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ij'alna muqima shalah. Rabbi ij'alna muqima shalati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi ya Tuhan kami, hibburlah kami dalam ridha-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami dalam rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah para kumpulan yang kami kumpulkan pada hari ini bukan hanya kumpul di dunia, tapi izinkan kami sekumpul kelak di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita dicoba untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Halo, halo, Araya, angkat tangan. Ibu yang selalu positif thinking, selalu positif siapa? Insya. Jadi mulai sekarang sekali lagi kita mudah-mudahan habis pelatihan pada hari ini, mendapatkan materi hari ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang berubah. Yang ada dalam pikiran kita adalah bukan insya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini kita selalu bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menyampaikan materi parenting ini dengan sangat jelas. Kemudian doa-doa beliau pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah ya Bu.